Ya, tadi kita sudah membahas mengenai berbagai hal, tapi memang ini saya masih penasaran nih Pak, walaupun kita sudah pakai NPG atau apa namanya gerbang nasional pembayaran nasional, tetapi kan juga harus tetap ada kewaspadaan ya. Jadi jangan dianggap dengan NPG ini orang udah aman segala-galanya, jadi lupa terhadap keamanan kartu yang kita gunakan. Nah, sekarang kan kita melihat masih sebagian orang menggunakan kartu itu kan Pak. Misalnya kita makan di restoran gitu ya, terus kemudian kita beli di retail gitu ya. Nah, ini kan ada pernah kejadian Pak bahwa kasirnya bekerja sama dengan entah siapa, mencatat 3 nomor di belakangnya dan itu bisa digunakan. Nah, tadi ujung-ujungnya adalah kalau online. Sekarang kan transaksi online kita harus masukin nomor kartu kredit, ya kan Pak? Terus tanggal expirednya segala macam. Nah, itu bagaimana kita bisa menjaga keamanan yang kita gunakan transaksi itu tidak dipakai orang lain, Pak? Ini apa yang mesti dilakukan masyarakat? Oh iya, kalau kita bicara sekarang sebenarnya ada beberapa improvement di dalam. Tapi udah jalan itu improvement. Sudah. Oke. Sudah. Dan bahkan sebelum GPN pun improvement ini sudah mulai diperkenalkan. Tapi sifatnya masih belum mandatory, masih option. Bisa contohnya apa Pak? Contohnya gini. Pertama, kalau kita bertransaksi kan kita minimal tahu nomor kita. Iya. Bank kita tahu profil kita siapa. Salah satu dari profil kita adalah nomor telepon misalnya. Betul. Atau email. Yang berikut, merchantnya pasti bekerja sama dengan bank acquiring. Yeah. Nah, ketika 3 pihak ini terkonfirmasi, ketika saya melakukan transaksi melalui e-commerce misalnya, akan ada konfirmasi ke saya. Nomor OTP gitu ya, OTP bukan? Antara lain OTP, one time password, bisa, atau apapun itu. Yang mengkonfirmasi benar nggak yang bertransaksi saya. Itu kalau untuk transaksi sudah mulai itu ya? Oh sudah. Notification gitu ya? Notification dan bahkan kita harus merespon. Iya, iya. Dan ini juga suatu tambahan keamanan yang kita arahkan untuk diberlakukan secara terstandarisir di ekosistem gerbang pembayaran nasional. Ada beberapa lagi Bu yang kita pikirkan termasuk untuk kesana ya Pak. Nah saya ini punya pengalaman Pak, tiap bulan kan saya minta potong, misalnya saya langganan koran misalnya gitu. Nah kalau potong tuh nggak pernah dikonfirm dulu Pak, langsung potong aja karena dia ada instruksi untuk memotong setiap bulan. Nah ini yang bahaya. Oh iya. Itu kan artinya bisa dimanfaatkan kan ya, kita nggak tahu. Nah ini mungkin juga perlu menjadi masukan juga karena saya pernah menghadapi bahwa itu ternyata pas lihat loh ini saya nggak pernah pakai. Nah menghentikannya yang agak susah jadinya gitu. Nah ini mungkin juga pengalaman gitu ya. Nah kalau Artagraha sendiri gimana Pak untuk mengantisipasi sekarang ini transaksi online tuh luar biasa Pak, menggunakan rekening kita gitu ya untuk dipotong, baik itu satu transaksi maupun transaksi yang berulang-ulang setiap bulan gitu. Apa yang diinikan buat nasabah atau masyarakat supaya lebih sadar gitu. Jadi tidak hanya bicara NPG-nya, karena nanti saya takutnya orang itu dengan adanya gerbang pembayaran nasional ini dianggap semuanya aman, jadi mereka suka melupakan hal-hal lain gitu Pak. Mungkin bisa sampaikan. Yang terutama si nasabahnya sendiri, setiap transaksi atau kalau itu punya semacam rekening setiap akhir bulan, itu dicek semua aja transaksinya. Nah itu yang saya jarang tuh Pak. Nah itu yang harus dilakukan. Kadang-kadang saya nggak ngecek tuh. Kalau udah tagihannya gede baru dilihat Pak. Karena kan kita tidak berbicara transaksi yang besar-besar aja. Yang kecil bahkan yang kita suka abaikan. Ya. Padahal itu kalau rutin kecil kan jadi besar juga. Benar. Ya itu dilakukan. Nah sekarang secara pada umumnya bank sudah melakukan yang namanya notification. Pada saat melakukan transaksi di suatu tempat, itu bisa dibilang dalam hitungan di bawah 1 menit, 2 detik lah mungkin sudah masuk di handphone kita bahwa melakukan transaksi di sini. Apabila tidak, segera hubungin. Nah itu bisa mempercepat. Jadi kalau terjadi ada fraud seperti itu, cuma terjadi sekali, tapi setelah itu kan bisa langsung diblokir. Jadi artinya masyarakat apabila ada SMS yang notifikasi yang tidak dia kenal harus segera ya. Nah itu jangka waktunya kapan Pak? Kadang-kadang baru lihatnya ntar malam Pak, baru besok gitu. Nah itu gimana itu? Kadang-kadang kan harus ada jangka waktu Pak supaya masyarakat tuh bisa tahu bahwa tidak boleh lebih dari sekian. Kalau lebih dari sekian berarti dianggap dia setuju dengan transaksi itu. Itu berapa lama Pak kurang lebih kalau di Artagraha Pak? Jadi kita tidak batasin dalam jangka waktu. Memang secepat mungkin melakukan respon. Kalau setelah ada respon setelah itu dianggap dia setuju ya? Enggak juga, bukan juga. Tapi
bisa mengakibatkan transaksi berikutnya juga masih kena lagi sebelum dilaporkan. Kalau segera kita laporkan, langsung bisa di-blok saat itu. Berarti sehingga tidak masyarakat harus setiap hari harus mengecek ya dari bank mana itu apa aja yang bisa keluar. Karena kan kita biasanya kalau transaksi langsung dapat kan. Gitu. Nah, ini mungkin perlu awareness daripada masyarakat ya untuk membahas itu ya Pak. Itu yang penting. Jadi setiap saat langsung cek. Setiap kalau ada yang masuk notification, wah ini transaksi di mana nih. Coba Bima sebagai nasabah pernah nggak memperhatikan tiap bulan kalau ada rekening? Lihatannya cuma bayar berapa minimum kartu kredit gitu ya, atau berapa debitnya, tapi nggak pernah dilihat transaksinya. Apa pengalaman Anda terhadap ini? Ya kalau sekarang sih sudah ada mobile banking, anak-anak muda terutama ya terbantu sekali ya. Jadi dia masuk milenial Pak soalnya. Iya, under 30 ya. Gitu. Cuma begini ya Bu, ada dua hal ya. Yang pertama kita lihat, oke dari masyarakatnya aware gitu ya. Tapi tadi berhubungan transaksi yang kita beli e-commerce gitu ya. Mungkin bank sudah punya mekanisme perlindungan data nasabah. Tetapi kalau soal e-commerce-nya atau merchant-merchant lainnya. Nah, ini problemnya di Indonesia. Kemarin saja kasus misalkan Cambridge Analytica gitu ya. Kita kebobolan Indonesia aja 1 juta user gitu ya. Kebobolan itu masalah hukumnya berbelit-belit karena kita nggak punya undang-undang perlindungan data nasabah atau perlindungan data penduduk. Nah itu dan itu belum terintegrasi dengan hukum lainnya. Kemudian yang kedua, ini mungkin masih temuan di beberapa perbankan ya. Saya cek memang tidak bisa general, tetapi jumlah dari IT untuk security itu kelihatannya masih sangat terbatas dari jumlah kuantitasnya. Dalam sehari itu berapa malware yang masuk, kemudian virus yang coba menghack sistem perbankan, tapi jumlah IT-nya mungkin masih terbatas. Jadi itu juga selain BI-nya melakukan checking secara rutin, perbankannya juga mungkin SDM bagian IT security-nya itu terus dinaikkan. Betul. Jangan sampai masih kejadian ya. Nah itu gimana nih Pak? Mesti dijawab nih Pak Dananto. Kalau lihat dari banyak sekali kejahatan-kejahatan yang di luar dari kita nih problemnya. Karena kan kita banyak stakeholder yang terlibat di dalam NPG nanti ya kan, atau sekarang, dan juga ke depannya kalau kita lihat e-commerce ini akan makin berkembang ya kan, yang luar biasa. Seperti apa? Persoalan database. Kita aja mau pakai iktp aja dari dulu nggak bisa-bisa gitu ya. Padahal bank-bank tuh mengatakan dengan iktp itu satu data itu bisa udah buat semuanya gitu. Tapi kita belum berhasil gitu. Nyambung tadi, saya setuju yang disampaikan oleh Mas Bima. Perlindungan data itu sesuatu yang memang meter ketika bicara transaksi elektronik. Tapi tadi betul kata kuncinya, kalau di lingkungan payment sama finansial memang kita sudah sangat restriktif. Tapi ya tadi kami sangat intensif bekerja sama dengan kementerian yang terkait di bawah koordinator dari Kementerian Perekonomian, dari Kemenko Perekonomian untuk mendukung peraturan pemerintah tentang e-commerce, Bu. Nah di situ karena aturannya tidak langsung di bawah ini betul. Kami sangat mendukung, kami terlibat di dalamnya untuk mendukung paymentnya. Tapi kita sangat aware bahwa salah satu yang harus dibentuk di sini adalah ekosistem yang trust terhadap data commerce-nya itu lebih clear, termasuk tempat pemrosesan, lalu data center. Masih banyak yang di luar negeri, Pak. Betul. Itu gimana? Terutama P2P, terus kemudian e-commerce itu kan banyak sekali yang datanya tidak di sini. Nah, ini juga menjadi problem yang harusnya mesti diatur. Nah, itu sejauh mana? Nah, kami termasuk OJK masuk dalam tim itu. Jadi beberapa hal yang memang selalu didiskusikan dan akan diatur adalah mengenai data, penempatan data itu bahkan kalau kalau boleh disampaikan kita melihatnya bahwa ya seperti tadi Cambridge Analytica itu sebagai contoh yang bagus buat kita. Jangan sampai kita mengalami hal itu juga, sehingga otoritas itu harus menentukan mana yang data yang sifatnya strategis. Data strategis itu harus ada di Indonesia. Karena ini kita bicara datanya orang Indonesia. Jangan memastikan data itu dikelola dengan baik, kita harus izin
ke otoritas lain di luar Indonesia untuk mendapatkan data ya. Untuk mendapatkan data. Itu nggak jadi pas. Menarik tuh. Nah, dan sepertinya berdasarkan arrangement koordinasi itu, kami bersama-sama dengan kementerian yang lain juga punya roadmap, Bu. Roadmapnya sih harapan. Roadmapnya sudah ada ya, tinggal bagaimana masing-masing dari otoritas itu memberikan kontribusinya masing-masing gitu ya. Betul. Oke. Nah, bagaimana nanti Pak bisa Nas, tapi kita harus break dulu mengenai database sendiri seperti apa ya, karena juga ke depan ini kan kalau kita bicara database itu kan bicara tentang tadi penempatan data ya. Tadi kalau kita bicara sekarang banyak bank di Indonesia dimiliki oleh asing. Nah, mereka ingin menggunakan cloud itu di luar. Nah, ini kan juga menjadi problem ya. Nanti dijawab ya Pak. Sekarang kita harus break dulu. Pemirsa, tetaplah di Economic One with IC. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Dan Anda yang ingin berpartisipasi bisa menelpon ke 021 515 111.